Halo teman-teman dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap teman-teman selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun, meskipun dalam menghadapi masa pandemi dan juga sedang menjalankan ibadah Ramadan. Ketemu pertama kali dengan saya untuk mata kuliah penyuluhan pertanian, di mana saya akan menyampaikan rangkaian pengertian dasar dari kegiatan penyuluhan pertanian. Mungkin teman-teman sudah pernah membaca banyak buku terkait penyuluhan. Nah, di sana pasti teman-teman akan menemukan banyak sekali pengertian-pengertian terkait penyuluhan pertanian. Tetapi untuk kali ini saya hanya akan menyampaikan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2006 yang merupakan bagian dari revitalisasi pertanian. Nah, menurut undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan sistem penyuluhan itu adalah semua aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap dari pelaku utama dan pelaku usaha melalui kegiatan penyuluhan. Sedangkan pengertian penyuluhan itu sendiri diartikan sebagai suatu proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu mengorganisasikan diri mereka sendiri dalam mengakses informasi pasar, informasi teknologi, permodalan, dan sumber daya alam yang lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi usaha, pendapatan, kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, teman-teman akan mengenal siapa pelaku utama dan siapa pelaku usaha di sini. Nah, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah masyarakat, ya, semua masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar kawasan hutan sebagai petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta seluruh keluarganya. Artinya, mereka yang terlibat langsung di dalam setiap aktivitas-aktivitas pertanian. Ada juga pelaku usaha, di sini merupakan perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan. Jadi kalau seandainya teman-teman bertindak sebagai petani, bekerja secara mandiri, berarti teman-teman adalah pelaku utama. Sedangkan kalau teman-teman melakukan join dengan teman-teman yang lain, berkolaborasi, membentuk korporasi, dan ada akte atau berbadan usaha, berarti teman-teman adalah pelaku usaha. Nah, lalu siapa penyuluh? Nah, yang dimaksud penyuluh di sini adalah perorangan warga negara yang melakukan kegiatan penyuluhan. Dia terbagi atas ada penyuluhan PNS, kalau sekarang ASN, lalu ada penyuluh swasta dan penyuluh swadaya. Nah, yang disebut sebagai penyuluh PNS atau ASN di sini adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Ada juga penyuluh swasta, dia adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha atau lembaga yang mempunyai kompetensi untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Lalu ada penyuluh swadaya. Penyuluh swadaya di sini adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dibandingkan dengan yang lain, kemudian mempunyai kemampuan, kesadaran untuk menjadi penyuluh bagi petani-petani lainnya. Jadi kalau seandainya teman-teman ini berada dalam suatu sistem sosial tertentu, teman-teman lebih berhasil di dalam melakukan kegiatan pertanian, lalu teman-teman berusaha untuk membagi pengetahuan, membagi pengalaman, membagi keterampilan dengan petani-petani lainnya,
berarti teman-teman sudah termasuk di dalam penyuluh swadaya. Lalu di sini ada yang namanya komponen, ya, komponen atau dimensi-dimensi di dalam penyuluhan pertanian. Apa saja dimensi-dimensi yang dimaksud di sini? Yang pertama, bahwa penyuluhan itu merupakan aktivitas untuk kepentingan orang lain, ya. Ada dimensi untuk kepentingan orang lain. Artinya ketika kita melakukan kegiatan penyuluhan, yang kita lakukan itu adalah untuk kepentingan orang lain. Lalu ada dimensi pendidikan. Ada education dimension. Yang namanya pendidikan yang merupakan suatu kesatuan dalam kegiatan penyuluhan. Karena penyuluhan itu sendiri adalah proses pembelajaran. Sehingga pendidikan merupakan bagian terpenting di dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Dan tentu saja di dalamnya juga ada dimensi komunikasi. Proses penyampaian pesan kepada sasaran. Ada sumber si penyuluh, ada media yang digunakan, dan sasarannya adalah ya pelaku utama, pelaku usaha tadi. Lalu ada dimensi perilaku. Nah, yang namanya kegiatan penyuluhan itu intinya adalah terjadinya perubahan perilaku. Jadi sampai sejauh mana suatu kegiatan penyuluhan bisa mengubah perilaku dari petani untuk tani, untuk mau dan mampu mengorganisasikan diri mereka sendiri dalam mengakses informasi, sumber daya, dan lain-lain yang dibutuhkan di dalam kegiatan pertanian. Lalu ada dimensi teknologi. Jadi yang namanya kegiatan penyuluhan itu pasti ada inovasi-inovasi baru yang dibawa. Ya, inovasi-inovasi ini ya terkait teknologi-teknologi yang ditemukan di dalam kegiatan pertanian, dan itu yang akan diterapkan oleh petani dan dibawa oleh penyuluh. Nah, teknologi atau inovasi-inovasi tadi sudah pasti merupakan hasil dari kegiatan penelitian atau kajian-kajian, sehingga di dalam penyuluhan ini yang namanya dimensi penelitian merupakan bagian penting di dalam kegiatan penyuluhan, karena dia di sana menyediakan inovasi-inovasi yang dibutuhkan oleh petani. Lalu ada lagi yang namanya dimensi sarana produksi pertanian. Nah, yang namanya kegiatan pertanian sudah pasti membutuhkan saprodi, ya, sarana produksi pertanian. Sehingga pasti kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian ya diarahkan kepada bagaimana memanfaatkan menggunakan saprodi ini sesuai dengan kebutuhan. Makanya ketika berbicara adopsi inovasi, kita akan berbicara mengenai teknologi-teknologi yang dianjurkan oleh penyuluh terkait paket teknologi yang ditawarkan. Nah, kegiatan penyuluhan tadi, ya, sasarannya tadi adalah pelaku utama agar dapat meningkatkan pendapatan. Berarti dimensi pendapatan merupakan salah satu bagian penting di dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Lalu ada dimensi profesi. Nah, ini terkait si penyuluhnya tadi. Jadi bagaimana penyuluh-penyuluh yang tadi, baik itu yang ASN, yang swasta, atau yang swadaya, bisa bekerja secara profesional. Bisa membawa profesi penyuluh untuk bekerja sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh petani. Nah, lalu ada dimensi manajemen. Nah, dimensi manajemen ini terkait dari bagaimana pengelolaan. Manajemen ini terkait bagaimana manajemen penyuluhan itu sendiri, kegiatan penyuluhannya, juga kepada bagaimana manajemen usaha tani. Nah, di mana manajemen usaha tani merupakan salah satu tujuan dari kegiatan penyuluhan pertanian. Lalu, bagaimana dengan tujuan-tujuan yang lain? Nah, terkait tujuan penyuluhan dan fungsi penyuluhan pertanian akan kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga ini bermanfaat untuk semua dan menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.